Seperti yang kita saksikan di pemberitaan televisi atau media sosial, baru-baru ini seorang konsumen yang kebetulan seorang anggota Polri melakukan penembakan dan penusukan terhadap debt collector yang menarik paksa kendaraannya di Palembang, Sumatera Selatan. Karena kejadian inilah kemudian selanjutnya Jenderal Listio Sigit Prabowo atau Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran pihak kepolisian agar melaksanakan giat operasi premanisme, khususnya terhadap pihak debt collector atau mata elang. Jadi perintah ini diberikan sebagai respon dari Kapolri atas kejadian tersebut. Sebagai catatan, sasaran utama dari kegiatan ini adalah debt collector atau mata elang. Kalau perlu, Kapolri memerintahkan agar dilaksanakan penertiban, pendataan, dan penindakan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau dalam hal ini pihak kepolisian menemukan debt collector atau mata elang di jalanan, Kapolri meminta agar pihak kepolisian segera mengamankan atau menghentikan, lalu agar dilakukan penggeledahan badan atau pemeriksaan badan, dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan senjata tajam atau sajam, apalagi senjata api atau pistol, Kapolri meminta agar terhadap si debt collector tersebut itu segera diproses hukum, termasuk agar pihak kepolisian dalam hal ini memanggil pihak leasing yang menggunakan jasa debt collector atau mata elang tersebut, agar selanjutnya diberi himbauan atau diingatkan untuk tidak melakukan perampasan kendaraan yang dalam perjalanan itu memiliki keterlambatan pembayaran atau cicilan kredit. Artinya, kalau ada laporan polisi atau LP yang melibatkan debt collector, Kapolri dengan tegas menyatakan agar LP tersebut itu dijadikan atensi penanganan. Jadi di sini kasusnya itu harus serius ditangani oleh pihak kepolisian. Dan kalau terbukti, maka agar terhadap debt collector atau mata elang tersebut itu segera ditangkap, termasuk pihak leasing yang menyuruh debt collectornya dengan dijerat dengan menggunakan pasal 55 dan 56 KUHP. Karena apa? Karena di sini pihak leasing adalah pihak yang menyuruh si debt collectornya untuk melakukan penarikan secara paksa terhadap kendaraannya. Dengan kata lain, kalau ada perampasan kendaraan kredit di jalanan, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan di sini masyarakat juga bisa menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap debt collector yang melakukan tindakan penarikan kendaraan secara paksa. Tapi hal yang perlu diingat, jangan main hakim sendiri. Artinya, segera serahkan ke polisi atau Polres atau Polsek terdekat. Karena debt collector ini dalam kasus ini dipersamakan seperti para begal kendaraan yang melakukan pembegalan atau penarikan kendaraan secara paksa secara terang-terangan dengan mengatasnamakan pihak leasing. Apalagi seperti yang kita tahu, tidak jarang juga dalam melakukan penarikan kendaraannya, debt collector ini juga melakukan penarikan kendaraan secara paksa dan melakukan ancaman kekerasan terhadap konsumen-konsumennya. Dan di sini mereka tidak pandang bulu, mau perempuan, orang tua, atau mungkin masih muda. Jadi tujuan dari perintah Kapolri ini apa? Agar masyarakat tidak diintimidasi dan diteror oleh orang atau sekelompok orang yang namanya atau berprofesi sebagai debt collector atau mata elang. Apalagi sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK 010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan atau pihak leasing itu mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan dari konsumen atau nasabah yang menunggak kendaraan kredit secara paksa, termasuk putusan MK. Perlu teman-teman ketahui, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang mempunyai background di perusahaan pembiayaan atau pihak leasing, pada saat ini pembelian kendaraan bermotor, baik itu berupa mobil atau motor secara kredit, cenderung lebih gampang atau mudah. Padahal sebelumnya, Bank Indonesia dalam surat edarannya nomor 15/40 DKMP tanggal 23 September 2013 sudah mengatur bahwa
syarat uang muka atau DP kendaraan bermotor melalui bank itu minimal ada 25% untuk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non-produktif, serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif atau pekerjaan yang menghasilkan. Tapi fakta di lapangan, aturan ini seringkali dikesampingkan, artinya bisa diaturlah. Belum lagi persoalan tentang fidusia. Di sini banyak permainan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit dan belum lunas masih menjadi jaminan utang pembelian di pihak leasing. Jadi di sini perlu dipasang fidusia terhadap kendaraan kredit tersebut. Artinya, walaupun kendaraan itu dibeli atas nama pembeli atau konsumen, tapi kalau sampai si pembeli tidak membayar cicilan kreditnya, maka di sini pihak leasing berhak untuk menarik kendaraan tersebut untuk selanjutnya dilelang atau dijual dan hasilnya untuk membayar utang dari si pembeli kepada pihak leasing. Nah, dengan catatan di sini pihak leasing tidak boleh atau tidak bisa menarik kendaraan yang gagal bayar tersebut itu secara paksa, apalagi sampai menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi atau teror. Karena apa? Kalau kasusnya si konsumen tersebut itu gagal bayar dan tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka pihak leasing mengajukan agar dilakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan dengan ketentuan kendaraan itu harus diikat sebagai jaminan fidusia. Nah, faktanya lagi, kendaraan yang dijual oleh pihak leasing tersebut itu hampir sebagian besar itu tidak dipasang fidusia. Alasannya, kalau dipasang fidusia, keluar lagi biayanya, artinya bisa mempengaruhi harga penjualan kendaraan. Jadi kalau ada masalah, di sini barulah pihak leasing kemudian sibuk membuat surat fidusia yang dilakukan secara backdated atau tanggal mundur. Ini kan tidak boleh dan jelas-jelas itu melanggar hukum. Apalagi kalau sampai menunjukkan fidusia palsu. Jadi di sini si debt collector atau pihak leasing bisa terkena jeratan pasal pemalsuan berdasarkan pasal 263 KUHP dan pasal pelanggaran Undang-Undang Konsumen. Ada ancaman hukum penjara termasuk denda baik terhadap pihak dari debt collector atau mata elang maupun dari pihak leasing. Tidak-tidaknya pihak leasing juga bisa terkena sanksi administrasi termasuk pencabutan izin dari pemerintah terhadap si perusahaan pembiayaan atau pihak leasing. Karena apa? Karena tindakan leasing melalui debt collector atau mata elang yang mengambil kendaraan secara paksa di rumah atau di jalanan merupakan tindak pidana yang dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana pencurian atau perampasan berdasarkan pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3, dan ayat 4 termasuk tindak pidana lainnya. So, waspadalah. Dan terhadap pihak leasing yang menyuruh debt collector atau mata elang melakukan penarikan secara paksa atas kendaraan konsumen yang macet atau gagal bayar, Anda juga bisa dijerat hukum karena menyuruh melakukan penarikan kendaraan secara paksa, termasuk tindak pidana lainnya karena pihak penyuruh ikut bertanggung jawab atas tindakan orang yang disuruhnya berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Kalau lakukan penarikan kendaraan, lakukan secara damai atau persuasif saja. Artinya kalau tidak diberikan secara sukarela, segera ajukan eksekusi dan lelang melalui pengadilan saja. Itu juga kalau kendaraannya sebelum dipasang fidusia. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan buat kita semua. Salam dari saya.